Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan analisis permainan Kakuro dan penerapan algoritma backtracking. Laporan ini membahas permainan Kakuro, sebuah teka-teki logika numerik yang memadukan elemen matematika dan logika. Kami akan menganalisis struktur permainan, memahami aturan dasarnya, dan mengeksplorasi penerapan algoritma backtracking untuk menyelesaikannya. Baik, langsung saja. Latar belakang Kakuro. Kakuro adalah sebuah permainan logika yang sering disebut sebagai teka-teki silang dengan angka. Permainan ini memiliki sejarah panjang yang berakar dari Jepang dan pertama kali diperkenalkan di majalah Jepang pada tahun 1980-an. Dalam perkembangannya, Kakuro berhasil menarik perhatian di luar Jepang dan menyebar ke Amerika Serikat serta Eropa. Popularitasnya terus meningkat seiring dengan tren permainan logika seperti Sudoku, yang juga berasal dari Jepang. Secara konsep, Kakuro menggabungkan elemen matematika dasar dengan strategi logika, membuatnya menjadi permainan yang tidak hanya menantang tetapi juga menghibur. Permainan diharuskan untuk mengisi kotak dengan angka-angka tertentu, sehingga jumlahnya sesuai dengan petunjuk yang diberikan, tanpa ada angka yang berulang dalam satu baris atau kolom. Lalu popularitas global. Kakuro telah berkembang dari permainan berbasis cetak menjadi permainan digital yang mendunia. Kemajuan teknologi, terutama dengan hadirnya aplikasi ponsel dan platform permainan daring, telah memperluas jangkauan Kakuro ke berbagai kalangan. Kini, orang dapat memainkan Kakuro di mana saja dan kapan saja, hanya dengan perangkat seperti smartphone atau komputer. Perusahaan teknologi dan pengembang perangkat lunak juga berkontribusi besar dalam popularitas Kakuro. Mereka menciptakan aplikasi interaktif yang tidak hanya memberikan pengalaman bermain, tetapi juga memungkinkan pemain untuk belajar strategi dan mendapatkan tantangan dengan berbagai tingkat kesulitan. Hal ini menjadikan Kakuro sebagai permainan yang mudah diakses dan digemari oleh pemain dari berbagai usia. Manfaat kognitif. Kakuro bukan hanya permainan hiburan, tetapi juga memberikan berbagai manfaat untuk perkembangan kognitif. Dalam permainan ini, pemain harus menggunakan kemampuan berpikir analitis untuk memecahkan teka-teki, melatih otak untuk bekerja secara sistematis dan logis. Selain itu, Kakuro melibatkan keterampilan matematika sederhana seperti penjumlahan dan memperhatikan angka-angka unik yang dapat memperkuat kemampuan berhitung. Manfaat lainnya adalah meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Pemain perlu mengingat angka-angka yang sudah dimasukkan dan menghubungkannya dengan strategi berikutnya, sehingga melatih memori jangka pendek. Kakuro juga mengajarkan pemain untuk sabar, berpikir kritis, dan mengasah kemampuan memecahkan masalah yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya yakni rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah. Laporan ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci mengenai penyelesaian Kakuro. Khususnya, yang pertama, bagaimana menyelesaikan permainan Kakuro secara efisien. Permainan ini membutuhkan pendekatan logis dan matematis, sehingga diperlukan algoritma yang efektif untuk menentukan solusi yang optimal. Dalam hal ini, algoritma backtracking dipilih sebagai metode utama. Yang kedua, apa tantangan dalam menyelesaikan Kakuro?
Tantangan terbesar terletak pada kompleksitas permainan, terutama pada tingkat kesulitan yang tinggi, di mana pola angka dan kombinasi menjadi lebih rumit. Selain itu, algoritma harus mampu memastikan solusi yang benar tanpa mengulang angka pada baris atau kolom tertentu. Lalu yang ketiga, bagaimana algoritma backtracking dapat diimplementasikan? Implementasi algoritma ini melibatkan eksplorasi semua kemungkinan kombinasi angka dengan cara sistematis, sehingga menemukan solusi yang memenuhi semua aturan permainan Kakuro. Kemudian tujuan utama dari laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis struktur Kakuro. Tujuan pertama adalah memahami aturan dasar dan pola permainan Kakuro. Struktur Kakuro yang terdiri dari petunjuk angka untuk baris dan kolom memerlukan analisis mendalam agar dapat dirancang strategi penyelesaian yang efektif. Lalu yang kedua, mengembangkan metode penyelesaian masalah dengan algoritma backtracking. Algoritma backtracking adalah pendekatan berbasis percobaan dan kesalahan yang sistematis. Metode ini dirancang untuk menjelajahi semua kemungkinan solusi hingga menemukan yang sesuai dengan aturan. Pengembangannya memerlukan langkah-langkah logis, mulai dari penempatan angka hingga penghapusan solusi yang tidak valid. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi manfaat Kakuro untuk mengembangkan kemampuan logis dan matematis. Selain menyelesaikan permainan, laporan ini juga mengeksplorasi bagaimana Kakuro dapat digunakan sebagai alat edukasi. Kakuro dianggap melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan matematika dasar yang bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan logika dan pemecahan masalah. Baik, di sini ada manfaat Kakuro. Kakuro memiliki berbagai manfaat yang bisa dirasakan oleh individu, pengembang aplikasi, maupun peneliti. Bagi pemain, Kakuro dapat membantu meningkatkan kemampuan logika, daya analitis, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Dalam dunia pendidikan, permainan ini bisa menjadi sarana pembelajaran interaktif yang efektif, khususnya dalam memahami konsep operasi angka. Selain itu, Kakuro juga bisa menjadi inspirasi bagi para pengembang untuk menciptakan permainan berbasis logika yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik. Dari sisi penelitian, Kakuro memberikan dasar untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana permainan logika dapat mendukung perkembangan fungsi kognitif. Di sini ada pengertian puzzle Kakuro. Kakuro adalah permainan teka-teki logika yang dimainkan di atas grid yang terdiri dari kotak kosong dan kotak gelap. Kotak gelap berisi petunjuk berupa angka yang menunjukkan jumlah total angka-angka yang harus diisi pada baris atau kolom tertentu. Pemain diharuskan mengisi kotak kosong dengan angka 1 hingga 9 dengan aturan bahwa tidak boleh ada angka yang sama dalam satu blok horizontal maupun vertikal. Selain itu, permainan ini juga melibatkan pemahaman kombinasi angka. Sebagai contoh, jika sebuah blok horizontal memiliki petunjuk angka 16 dengan dua kotak kosong, kombinasi yang memungkinkan hanyalah angka 7 dan 9 atau sebaliknya. Di sini ada algoritma backtracking. Algoritma backtracking adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kombinatorial, termasuk puzzle Kakuro. Algoritma ini mencoba mengisi kotak-kotak kosong dengan angka yang sesuai dengan aturan Kakuro, yaitu angka dalam blok harus unik dan jumlahnya harus sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Di sini ada pencarian solusi. Algoritma mulai dengan memilih kotak kosong pertama dalam grid Kakuro dan mencoba memasukkan angka dari 1 hingga 9 secara berurutan. Kemudian yang kedua ada validasi solusi. Setelah angka dicoba,
Algoritma memeriksa apakah angka tersebut valid, yaitu apakah angka tersebut tidak mengulangi angka lain dalam satu blok, dan apakah jumlah sementara blok tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Yang ketiga, ada proses mundur atau backtracking. Jika angka yang dimasukkan tidak valid atau tidak memungkinkan untuk melanjutkan, algoritma akan kembali ke kotak sebelumnya untuk mencoba angka alternatif. Kemudian ada deskripsi masalah dalam Kakuro. Kakuro adalah permainan logika numerik yang memiliki kemiripan dengan teka-teki silang. Namun, angka yang digunakan sebagai pengisi kotak. Tujuan dari permainan ini adalah untuk mengisi setiap kotak kosong dengan angka antara 1 hingga 9, hingga setiap baris atau kolom menghasilkan jumlah sesuai dengan petunjuk angka yang diberikan di kotak gelap. Isinya adalah aturan unik, yaitu setiap angka dalam satu blok horizontal atau vertikal harus unik dan tidak boleh berulang. Kemudian ada kombinasi angka, yaitu pemain harus mempertimbangkan kombinasi angka yang mungkin untuk mencapai jumlah tertentu tanpa melanggar aturan-aturan tersebut. Yang selanjutnya ada jumlah target. Jumlah angka dalam setiap blok harus sesuai dengan petunjuk yang diberikan di awal permainan. Oke, di sini ada algoritma backtracking untuk game Kakuro. Algoritma backtracking adalah metode yang sangat berguna untuk menyelesaikan masalah kombinatorial, termasuk puzzle Kakuro. Dalam puzzle ini, tujuan utama adalah mengisi kotak-kotak kosong dengan angka dari 1 sampai 9, mengikuti aturan berikut. Yang pertama, identifikasi ruang kosong, yaitu pindai grid Kakuro dan temukan semua sel kosong yang perlu diisi. Kedua, coba angka atau isi setiap angka-angka yang kosong dengan mencoba angka dari 1 sampai 9. Yang ketiga, validasi angka. Periksa apakah angka yang dimasukkan memenuhi aturan Kakuro. Apakah jumlah angka di blok horizontal dan vertikal sesuai dengan petunjuk. Apakah angka unik dalam satu blok. Dan yang terakhir, lanjutkan ke sel berikutnya. Jika angka valid, lanjutkan ke sel kosong berikutnya. Dan jika angka tidak valid atau tidak ada solusi di bawah cabang ini, kembalikan atau backtrack ke sel sebelumnya dan coba angka berikutnya. Selanjutnya, hasil uji coba dan analisis. Algoritma backtracking telah diuji coba pada berbagai grid Kakuro dengan ukuran yang kompleksitas yang berbeda. Hasil uji coba menunjukkan bahwa algoritma ini efektif untuk menyelesaikan grid Kakuro berukuran kecil hingga menengah. Di antaranya, yang pertama, kompleksitas waktu. Algoritma backtracking memiliki kompleksitas eksponensial dalam kasus terburuk karena mencoba semua kemungkinan kombinasi. Yang kedua, faktor yang memengaruhi kinerja, yaitu ukuran grid dan efisiensi validasi memengaruhi kecepatan algoritma. Dan yang terakhir, optimisasi potensial, pruning dan processing dapat meningkatkan efisiensi algoritma, terutama pada grid yang lebih kompleks. Selanjutnya ada metode definite, save, board, raw, close, call close. Nah, metode konstruktor yang otomatis dipanggil saat objek dari kelas Kakuro dibuat. Nah, metode ini juga memiliki parameter, diantaranya yaitu board, mewakili papan permainan yang menyimpan nilai-nilai yang akan dimainkan. Selanjutnya, raw close, petunjuk untuk jumlah target baris, menjelaskan nilai total yang harus dicapai di setiap baris. Selanjutnya yaitu call close, petunjuk untuk setiap kolom atau target kolom, sama seperti raw close. Selanjutnya yaitu metode depth is valid. Nah, metode ini digunakan untuk memeriksa apakah angka num dapat ditetapkan di dalam papan permainan Kakuro pada posisi yang ditentukan oleh raw call. Selanjutnya yaitu pada metode depth solve. Metode ini bertujuan untuk mencari solusi untuk papan permainan Kakuro. Yang pertama yaitu for row in range. Melakukan iterasi melalui setiap baris di papan
Metode Dev Print Board. Nah, metode ini bertanggung jawab untuk mencetak papan Kakuro saat tunjuk untuk baris dan kolom. Nah, metode user input. Nah, fungsi ini mengelola iterasi pengguna dengan papan Kakuro, termasuk masukkan angka, mengunduh langkah-langkah terakhir, atau keluar dari permainan. Seperti print papan Kakuro saat ini. Berarti untuk outputnya yaitu papan Kakuro. Selanjutnya yaitu fungsi undo, dev undo save. Nah, metode ini berfungsi untuk membatalkan langkah terakhir yang diambil dalam permainkan Kakuro. Nah, di kode ini dev undo, jika misalkan kita sudah menginputkan angka 1 pada baris pertama 1, 5, 6 dan seterusnya, ketika kita ingin mengembalikan, kita harus undo terlebih dahulu untuk mengulang dari awal seperti itu. Contoh papan Kakuro. Nah, di sini terlihat 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 baris dan 5 kolom. Nah, untuk setiap kolom ini ada targetnya, yaitu pada baris pertama, pada baris ke-0, ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4. Ke-0 yaitu 16, ke-1 15, ke-2 17, ke-3 18, ke-4 27 untuk baris. Untuk kolom juga sama, yaitu 15, 18, 17, 21, 22. Jadi seperti itu penjelasannya. Mari kita mulai untuk ke pengisian kolomnya. Pertama kita masukkan untuk target 16 pada baris pertama. Kita masukkan angka 0 dulu, masukkan baris ke-0 dan kolom ke-0. Kita masukkan angka 1 pada baris pertama. Selanjutnya baris ke-0 kolom ke-1 kita isi angka 2. Masukkan angka 3. Selanjutnya kolom ke-0, baris ke-0 kolom ke-3 kita masukkan angka 4. Terus baris ke-0 kolom ke-4 kita masukkan angka 6. Nah, di sini sudah terlihat angka 1, 2, 3, 4 dan 6. Kita jumlahkan 1, 3, 6, 10, 16. Nah, dari angka ini sudah mencapai target pada baris pertama, yaitu 16. Selanjutnya kita targetkan pada kolom pertama, yaitu 15. Kita masukkan baris ke-0, baris ke-1 kolom ke-0 kita masukkan angka 2 lagi. Lanjut baris kedua kolom ke-0 kita masukkan angka 3. Lanjut lagi baris ke 3 kolom ke-0 kita masukkan angka 5. Terus baris ke-4 kolom ke-0 kita masukkan angka 4. Nah, di sini sudah terlihat angka dari 2, 3, 5, 4. Kita jumlahkan 4, 9, 12, 14, 2 tambah 2, 14. Terus tambah 1, 15. Jadi target yang sudah ditentukan pada kolom pertama, yaitu 15, sudah terpenuhi. Kita lanjut pada
baris selanjutnya yaitu 15 juga. Kita isi baris pertama, kolom pertama kita isi satu lagi. Terus baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom pertama kita isi angka 4. Terus baris ketiga, kolom pertama kita isi angka 3 lagi. Terus baris keempat, kolom pertama kita isi angka 8. Nah, di sini sudah terlihat bahwa penambahannya yaitu 1, 4, 3, 8. Kita jumlahkan 8, 3, 11, 15. 11 tambah 4, 15. Tambah 1, 16. Tambah 2, 18. Nah, kolom kedua yaitu 18 sudah terpenuhi. Target 18 sudah terpenuhi. Nah, di sini sudah terlihat untuk tadi yang terakhir yaitu target 17 pada baris, 18, 27 pada baris, 17, 21, 22 pada kolom. Untuk baris yaitu kita tambahkan angka 1, 2, dan 7. Kita jumlahkan 3, 4, 7, 1, 8, 2, 10, tambah 7 yaitu 17. Target pada baris sudah terpenuhi. Kita lanjut pada 18 pada baris yaitu 5 tambah 3 yang sudah ada tadi, 8 tambah 2, 10 tambah 7, 17 tambah 1, 18 sudah terpenuhi. Lanjut pada angka 27, target 27, 48, 12, 87, 19 tambah 5, 24 tambah 3, 27. 27, target 27 pada baris sudah terpenuhi. Kita lanjut pada kolom yaitu 17, 1, 2, 7. Berarti 10 tambah 4 tambah 3, 17. Dapat terpenuhi. 21 lanjut 4, 3, 7, 9 tambah 2 4 tambah 3, 7 tambah 2, 9 9 tambah 7 yaitu 18. Target 22, 6 tambah 5, 11 tambah 7, 18 tambah 1, 19 tambah 3, 22. Nah, untuk target yang sudah ditentukan pada game Kakuro ini sudah terpenuhi yaitu pada baris pertama 1, 2, 3, 4, 6. Baris kedua 2, 1, 4, 3, 5. Baris ketiga 3, 4, 1, 2, 7. Baris keempat 5, 3, 2, 7, 1. Baris kelima 4, 8, 7, 5, 3. Nah, untuk implementasinya sudah terpenuhi. Terima kasih. Kesimpulan dan saran, algoritma backtracking merupakan metode yang efektif untuk menyelesaikan permainan Kakuro secara sistematis dan terstruktur. Algoritma ini bekerja dengan cara mencoba semua kemungkinan pada setiap sel kosong dalam grid, memvalidasi angka yang dimasukkan berdasarkan aturan permainan, dan mundur backtrack jika solusi yang diuji tidak memenuhi syarat. Efisiensi, algoritma ini efektif untuk grid Kakuro berukuran kecil hingga menengah, tetapi menghadapi tantangan berupa kompleksitas, waktu yang tinggi untuk grid yang lebih besar. Optimisasi seperti pruning dan pre-processing sangat penting untuk meningkatkan efisiensi algoritma, terutama pada grid yang lebih kompleks. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengembangkan algoritma yang lebih efisien dan dapat menangani grid Kakuro yang lebih besar dan kompleks.